Obat ini khusus untuk mengobati kemandulan. Minum semuanya. Jangan sisakan setetes pun. Xian. Kenapa bukan kamu yang mati saat itu? Enam tahun kemudian. Liu Wenwon asisten Song Jing. Song Yi putra Song Jing. Direktur Grup Xiongsu Shanyuan merilis pengumuman hari ini. Putri sulung Xiongqin secara resmi dinyatakan meninggal. Subolu putri kedua segera mengunggah penghormatan panjang. Setiap baris mengungkapkan kerinduan yang mendalam pada kakak perempuannya. Putri haram ini, baru-baru ini sering mengunjungi kediaman keluarga Lu. Rumor beredar bahwa dia akan menjadi istri kedua Lu Xian. Sungguh tak tahu malu. Macan tutul tidak pernah mengubah bintik-bintiknya. Dia selalu suka mengambil sisa-sisa milikku sebelumnya. Dia kecanduan mengambilnya sekarang. Mengenai grup Lo, mantan suami Xiongqin Lu Xian belum merilis pernyataan apapun. Mama, apakah itu ayah? Tidak, jika kau melihatnya cepat lari. Apa kau tahu? Okti, pembohong. Apakah mama masih menganggapku anak berusia 3 tahun? Aku sudah berusia 5 tahun. Hasil pemeriksaan kesehatan. Ini kau. Kau jalang. Kau berani kembali. Kenapa aku tidak bisa kembali? Kau pembawa sial. Kau masih ingin kembali dan membawa bencana bagi keluarga Lu kita begitu. Jika bukan karenamu, Xian tidak akan didiagnosis menderita oligospermia. Wajah keluarga Lu kita sudah kau permalukan sepenuhnya. Lu Xian menderita oligospermia. Maka dia sama sekali tidak boleh tahu tentang keberadaan Song Yi. Dia didiagnosis menderita oligospermia. Apa hubungannya dengan aku? Jika benihnya buruk, salahkan tanahnya. Kau salah orang. Kau jalan tak tahu malu. Lihat saja akan kurobek mulutmu. Bibi. Tenang dulu, tarik napas. Kakak. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu kepada Bibi? Jeti kenapa? Dia pernah menjadi ibu mertuamu. Anak baik. Bibi tidak marah. Kau betina. Berhenti menyombong di sini. Baolu dan Xian sudah mempersiapkan untuk fertilisasi in vitro. Keluarga Lu kita akan segera menyambut cucu emas pertamanya. Kakak, tolong jangan salahkan aku. Jika kamu harus menyalahkan seseorang, salahkan fakta bahwa kamu dan kakak Xian tidak ditakdirkan bersama. Di masa depan, kamu juga akan memiliki anakmu sendiri. Dia, sepetak tanah busuk. Apa katamu? Aku bilang, tanah busuk ini. Kau berani memukulku. Apa yang kalian semua tatap? Serang dia. Dasar nenek sihir tua. Jangan ganggu mamaku. Xiao Yi. Dia adalah putramu. Jika bukan anakku, apakah dia anakmu? Apakah dia putra Xian? Xiao Yi, pergi bermain di sana. Apakah Lu Xian tidak memberitahumu? Setiap kali dia dan aku tidur bersama, dia menggunakan segala macam cara. Memikirkannya sekarang, itu benar-benar seperti melepas celana untuk kentut. Sama sekali tidak perlu. Kau jalan tak tahu malu. Kau hampir menyebabkan garis keturunan keluarga Lu kita terputus. Bagaimana mungkin kau bisa melahirkan seorang putra sendiri? Peramal itu benar. Kau adalah pembawa sial. Kau datang ke sini untuk membawa bencana bagi keluarga Lu kita. Aku sungguh terlalu berhati lembut. Aku seharusnya membunuhmu 6 tahun lalu. Seorang peramal. Aku menikah dengan Lu Xian selama 3 tahun, dan kau menargetkanku di mana-mana. Hanya karena satu kalimat dari seorang peramal. Ya. Aku sudah menasihati Xian sejak lama, tapi dia bersikeras untuk menikahimu. Tapi apa hasilnya? Kau hanyalah seorang jalang yang suka berzina.
Apakah kau di belakang Xian? Bermain-main dengan pria lain, dan kemudian melahirkan dia. Kakak, bagaimana kamu bisa mengkhianati kakak Xian? Apakah hukum menetapkan bahwa setelah perceraian, seorang mantan istri harus tetap suci bagi mantan suaminya? Kau wanita jalang. Kakak, ibuku hanya melahirkan aku. Siapa yang kau panggil kakak? Keterlaluan. Apakah kalian semua hanya menonton? Eyo, kalian sekelompok orang tak berguna. Pukuli dia sampai mati. Berhenti. Kapan kamu kembali? Nah, cepat bantu ibu memberi pelajaran pada betina ini. Aku bertanya padamu, kapan kamu kembali? Apa itu urusanmu? Lucian, dia memukuli ibumu sampai seperti ini. Kau sama sekali tidak peduli. Begitu kau tiba kau langsung mengejar wanita ini. Apakah kau masih menganggapku ibumu? Tepat sekali kakak Xian. Lihatlah wajah Bibi. Itu semua karena wanita jalang ini. Mengapa kau menatap? Apakah yang kukatakan salah? Wanita ini, di belakangmu di luar. Dia tidak tahu berapa banyak pria yang dia goda. Ayah, Nak, dengarkan saja ibumu kali ini. Setiap kata yang ibumu katakan, setiap hal yang dia lakukan, semuanya demi kebaikanmu sendiri. Cepat usir ibu dan anak ini dari Jingxi. Kau harus menjalani hidupmu dengan benar bersama Bolu. Memiliki anak dan membesarkan mereka. Dan memperluas garis keturunan keluarga. Bibi harap tenang. Aku pasti akan datang. Qianping, kirim Nyonya Tua kembali. Nyonya Tua. Tolong. 3 hari kemudian, adalah perjamuan ulang tahun Bolu. Aku akan mengumumkan di sana. Berita pertunangan Xian dan Bolu. Kau masih ingin menggoda putraku? Lupakan saja ide itu. Kakak, kamu harus datang 3 hari lagi. Ayah berencana memindahkan villa itu atas namaku. Jangan khawatir selama aku di sini. Ini akan tetap menjadi rumahmu. Su Xianyuan, kau benar-benar berani. Kalau begitu jangan salahkan aku jika aku berbalik memusuhi. Anak siapa dia? Songyi, katakan padanya. aku Songyi. Aku sudah berusia 4 tahun ini. Milik Songking. Bayi berharga. 4 tahun. 4 tahun. Zhongqing, kamu benar-benar luar biasa. Tentu saja, Lucian. Kau tidak akan berpikir, dia adalah putramu kan? Bicaralah. Siapa pria itu? Masalah antara aku dan priaku. Apakah perlu dilaporkan kepadamu, kakak mantan suami? Bagus. Sangat bagus. Lebih baik kamu terus melindunginya. Jangan sampai aku tahu. Lucian, jika kau punya waktu ini, lebih baik kau pergi membuat bayi dengan Subalu. Oligospermia tidak semudah itu disembuhkan. Nyonya, Direktur Lu tidak sakit. Itu semua digunakan untuk menenangkan Nyonya Tua. Apa hubungannya dengan aku? Benarkah begitu? Sebentar lagi. Tidak cocok untuk anak-anak. Sebentar lagi. Itu akan menjadi urusanmu. The film was translated and narrated by M Media. Pergi temui dokter sekarang. Direktur Lu, tidakkah kau perhatikan? Anak itu sangat mirip denganmu. Apakah kau pikir mungkin bahwa obat yang diminum Nyonya sudah kedaluarsa? Mustahil kedaluarsa. Kamu segera pergi periksa. Tahun Subalu. Keluarga Su memiliki seorang putri yang sudah dewasa. Anda terlalu memuji saya, Jenderal Xiao. Sungguh,
Baulu patuh dan bijaksana, Xian Fang ibu tiri Xiongqing. lembut dan menyenangkan. Dibandingkan dengan gadis Chongqing itu, dia jauh lebih baik. Zhou Shanyuan ayah kandung Xiongqing. Putri pemberontak itu Xiongqing. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan Baolu? Ini semua salahku karena terlalu banyak bicara. Ku dengar keluarga Lu berencana untuk bersekutu dengan keluarga Su lagi. Itu benar. Aku tidak tahu bagaimana. Tapi Nyonya tua Lu telah menyukai Baolu kita. Itu benar-benar pasangan yang sempurna. Perjodohan yang dibuat di surga. Tante Anda sudah sampai. Tentu saja. Ini adalah perjamuan ulang tahun calon menantuku. Tentu saja aku harus hadir. Apakah kakak Xian tidak datang? Perusahaan masih memiliki beberapa urusan yang harus dia tangani. Jangan khawatirkan dia. Mari kita mulai dulu. Selamat datang semuanya. Yang datang untuk menghadiri pesta ulang tahun putriku. Saya Su Shanyuan. Setelah menempuh jalan ini sampai sekarang, orang yang paling kucintai adalah ibu dan putri ini. Orang yang paling harus kuberikan permintaan maaf juga adalah ibu dan putri ini. Hari ini, di depan semua orang, saya akan mentransfer 10% saham Grup Xiong kepada istriku Xiang Fan. Pada saat yang sama saya akan memberikan villa ini sebagai hadiah ulang tahun untuk putri tercintaku. Selamat. Hadiah ulang tahun ini terlalu mewah. Selamat memberikan barang-barangku. Apakah aku menyetujuinya? Untuk Bina. Xiongqing, Bukankah dia sudah mati? Aku pergi ke luar negeri selama 6 tahun. Bagaimana aku berakhir mati setelah kembali? Kalian semua, siapa yang akan menjelaskan ini kepadaku? Xiaoqing, kau pergi tanpa sepatah kata pun selama bertahun-tahun. Kami pikir kau mengalami kecelakaan. Itulah mengapa kami mengajukan permohonan kematian. Jadi kau berharap aku mati? diam. Kau pergi begitu lama tanpa kabar. Dan sekarang kau mengklaim dirimu benar. Begitu muncul kau langsung datang ke sini membuat keributan. Di pesta ulang tahun adikmu. Berpakaian seperti ini. Apakah kau mencoba mengutukku sampai mati? Hari ini adalah hari peringatan kematian ibuku. Apakah salah bagiku untuk berpakaian seperti ini? Itu benar, hari ini adalah peringatan kematian Direktur Zhong. Bangkit dari kematian. Aku datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Apakah itu salah? Kau. Su tua, kakak, ayah menderita penyakit jantung. Apakah kamu akan menekannya seperti ini? Dulu kamu diam-diam melarikan diri ke luar negeri. Itu karena kehidupan pribadimu yang tidak pantas. Kamu melakukan sesuatu yang memalukan. Namun kamu datang ke sini untuk mempertanyakan kami. Aku ingin bertanya, hal memalukan apa yang telah aku lakukan? Apa yang tidak bisa dikatakan? Bicaralah dengan berani. Wanita ini adalah menantu yang diusir oleh keluarga Luku. Dia menikah dengan putraku selama 3 tahun. Berselingkuh di luar di belakang putraku. Dengan pria gelap lainnya. Aku menendangmu keluar dari keluarga Lu. Sekarang, mendengar bahwa putraku dan Baolu mengadakan perjamuan pertunangan. Kau kembali untuk membuat masalah. Apakah kau menginginkan putraku menjadi pria pelampiasanmu mengambil alih kekacauanmu? Aku benci. Kau benar-benar bermimpi besar. Jadi begitulah. Wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Jika aku punya anak perempuan sepertinya, aku berharap dia mati di luar. Sungguh memalukan bagi keluarga. Aku Su Shanyuan. Bagaimana mungkin aku punya putri sepertimu? Bicara. Pria yang menghamilimu itu. Siapa pria haram itu? Cepat katakan pada kami. Sekarang setelah semuanya menjadi kacau begini, kita harus memberikan penjelasan kepada keluarga Lu. Selama kamu mengungkapkan anak haram ini, identitas ayahnya, mengingat kasih sayang yang pernah kita bagi, kakak Xian mungkin akan melepaskanmu. The film was translated and narrated Ayahku by adalah- M. Itu Media. aku. Ayah Shem. Ayah Shem. Kapan kau kembali ke negara ini? Bukankah barusan aku bergegas kembali untuk menyelamatkan keadaan untukmu? Sungguh kesombongan. JT ini pria haram yang kau goda. Seorang gigolo yang berspesialisasi dalam merayu wanita. Apa bagian darinya yang lebih baik daripada putraku? Kau mengkhianati keluarga Luku demi pria ini. Kau benar-benar merendahkan dirimu sendiri dengan sukarela. Benar kakak. Bahkan jika kakak Xian tidak menyukaimu, kamu seharusnya tidak melakukan ini. Di belakangnya, mereka yang tahu akan mengatakan kamu rela merendahkan dirimu sendiri. Mereka yang tidak tahu, mungkin akan berpikir keluarga Sukita memiliki disiplin keluarga yang buruk. Apa yang kamu tertawakan? Keluarga Su.
Aku ingat waktu itu. Bukankah Direktur Su menikah dan masuk ke keluarga Sean? Secara logika namanya seharusnya Sean. Beberapa orang memakai topeng terlalu lama. Sampai mereka lupa siapa diri mereka sebenarnya. Diam. Dasar anak tak tahu berterima kasih. Ibumu meninggal muda. Aku membesarkanmu selama ini. Apakah ini agar kau bisa membawa pria haram yang tercela ini kembali untuk merebut properti keluarga? Ayah Shenku bukan orang yang tidak terhormat. Dia adalah Direktur Grup SK. Jadi dia Direktur SK. Dalam hal kekuatan grup SK, jelas tidak kalah dengan grup Lo. Kakak berhentilah berpura-pura. Bagaimana mungkin pria terlarang ini bisa menjadi Direktur SK? Kamu benar-benar tidak akan berhenti demi harta keluarga. Terus-menerus berbohong di usia semuda ini. Untungnya dia bukan anak dari keluarga Luku. Keluarga Lu kita pasti benar-benar diberkati. Anak putramu. Apakah putramu bahkan bisa memiliki anak? Kau. Beraninya kau mengutuk putraku. Aku akan mencabut lidahmu. Apakah Nyonya Besar Lu berencana menyerang sekarang? Ayah Shen dan Iksir tua ini terlalu jahat. Terakhir kali dia berani memukul mamaku. Cepat beri dia pelajaran. Jangan khawatir Xiaoyi, aku ada di sini hari ini. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh ibumu. Aku tidak menyangka Direktur Grup SK juga punya kegemaran mencuri istri pria lain. Aku tidak menyangka Direktur Grup SK datang ke sini. Kudengar nilai pasarnya sudah melebihi miliaran. Apakah dia benar-benar Direktur Grup SK? Jalang ini. Mengapa dia selalu memiliki nasib baik seperti itu? Direktur Lu tolong, jangan salah paham. Mengenai Nona Subalu ini. Aku sama sekali tidak tertarik. Dia. Hal macam apa dia? Istriku. Selalu hanya satu orang. Xian. Aku tidak menandatangani perjanjian cerai secara hukum. Kamu masih istri Lucian. Jadi kenapa? Reputasi tidak berarti apa-apa bagiku. Jika Direktur Lu tidak keberatan dicurangi. Aku akan terus menyandang gelar Nyonya Lu. Diam. Lucian dengarkan. Semua yang hadir dengarkan. Kata-kata tak tahu malu seperti itu. Dia benar-benar bisa mengucapkannya dengan lantang. Kalian semua yang hadir adalah orang-orang yang berstatus dan bereputasi. Pelacur tak tahu malu ini. Jika kau tidak menceraikannya, apakah kau mencoba mempermalukan leluhur kita? Kau dengar itu, Lucian? Wanita sepertiku. Apa kau masih berani menginginkannya? Aku terlahir tidak konvensional. Tidak ada yang bisa memengaruhi keputusanku. Kamu adalah istriku. Tidak ada yang bisa mengusirmu. Atau mencurimu. Bahkan jika aku punya anak dari pria lain. Apakah ayah berani menerima anak sepertiku? Aku tentu mampu membesarkan satu bocah kecil. Lucian, jika kau berani mempertahankan ibu dan anak ini, aku akan bunuh diri di sini agar kau lihat. Nyonya tua, Nyonya tua. Tuan muda, lihat apa yang telah kau sebabkan pada Nyonya tua. Kau bertingkah bodoh. Kakak Xian. Buka matamu dan lihat, apa tepatnya dariku yang lebih rendah dari kakakku, baik dalam penampilan maupun kemampuan. Aku tidak lebih buruk darinya. The film Selain was itu, translated aku hanya and mencintaimu dengan narrated sepenuh by hati. M-Media. Wanita yang pelin-pelan dan suka bergaul bebas ini, sama sekali tidak pantas bagimu memperlakukan tante seperti ini. Kurasa, kau pasti sudah dibutakan oleh lemak babi. Keluarga Lu kita hanya memiliki satu pewaris selama 3 generasi. Jika berhenti padamu, kau akan menyebabkan garis keturunan keluarga berakhir. Aku melakukan semua ini untukmu. Dan untuk keluarga Lu, aku akhirnya membuat persiapan matang. Asalkan kau dan Bolu bekerja sama dengan baik. Aku bisa saja menggendong cucuku. Tapi apa yang terjadi? Semuanya dihancurkan oleh roh rubah ini. Aku memberitahumu, Lucian. Jika kau tidak menyingkirkan ibu dan anak ini, maka jangan akui aku sebagai ibumu. Direktur Lo, ibumu mengancam nyawanya sendiri untuk memaksamu. Jadi jangan mempersulit keadaan. Meskipun grup SK kami tidak bisa dibandingkan dengan grup Lu milikmu. Namun, mendukung ibu dan anak ini masih lebih dari cukup. Lucian, kau. Bagaimana kau akan memilih? Ayah, mama, dan aku mudah untuk dinafkahi. Memilih kami tidak akan merugikan ayah. Somi,
Ayah, tolong jangan pilih anak sihir tua ini. Dia terlalu jahat. Xiaoyi, apakah kamu terjatuh? Mengapa kau berpura-pura? Aku hanya mendorongmu sekali. Kau tidak akan mati karenanya. Wanita tua sialan. Jika sesuatu terjadi pada Xiaoyi, aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Keluar. Nah, semua yang ibu lakukan adalah demi kebaikanmu sendiri. Jika jalan kecil ini terus menempel padamu, bagaimana kau akan menikah dan punya anak? Kau tahu kondisimu sendiri. Jika astenospermia ini tidak diobati melalui IVF, pembuahan alami akan sangat sulit. Bagaimana mungkin dia putramu? Apakah kamu pikir aku adalah orang bodoh yang mudah dibodohi? Apa maksudmu? Apakah itu tidak mungkin? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ruang operasi. Dr. Zhao, bagaimana keadaan Xiaoye? Kami sudah melakukan yang terbaik kali ini. Jika tetua Song ada di sini, kami akan memiliki peluang yang lebih baik. Sayangnya dia. Dr. Zhao, Anda pasti punya cara kan? Xiaoyi sangat kuat. Dia telah mengatasi begitu banyak kesulitan. Anda pasti punya cara kan? Mohon tenang dulu. Saya tahu. Tapi kali ini, kami benar-benar sudah melakukan yang terbaik. Saya minta maaf. Bagaimana ini bisa The terjadi? film was translated Baru pagi and ini. narrated by M Media. Dia masih merencanakan hal-hal yang ingin dia lakukan setelah sembuh. Mengapa jadi seperti ini? Jika Raja Neraka menetapkan seseorang harus mati pada jaga ketiga, siapa yang berani menahannya sampai jaga kelima? Orang harus percaya pada takdir. Sun Fengjiao, orang sepertimu yang pantas masuk neraka. Beraninya kau memukulku di depan putraku. Aku ingin membunuhmu sekarang juga. Bukankah kau menginginkan seorang cucu? Apakah kau puas sekarang? Kau akhirnya menghancurkan dan membunuh cucu kandungmu sendiri, keluarga lumu. Pantas garis keturunannya terputus. Apa katamu? Xiaoyi adalah putraku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau lepaskan aku. Lepaskan aku. Kembalikan Xiaoye padaku. Kembalikan Xiaoye padaku. Kau bicara omong kosong. Kau mengarang semua ini sendiri. Kau hanya ingin merebut properti keluarga luku. Putraku mempercayaimu, tapi aku tidak mempercayainya. Mengapa Xiaoyi memiliki cacat bawaan? Itu semua karena putramu. Itu justru karena putramu. Memaksaku minum alat kontrasepsi yang kuat. Xian. Apa yang dia katakan tidak benar, kan? Xiaoyi berusia 5 tahun ini. Dia dikandung ketika Lucian dan aku sedang bersama. Dia adalah anak Lucian. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin benar. Nyonya tua. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin terjadi? Aku benar-benar menyesalinya. Mengapa aku dulu keras kepala jatuh cinta padamu? Lucian. Aku benar-benar menyesalinya. Bisakah kau kembalikan Xiaoyi padaku? Ya, aku bisa. Aku pasti akan mengembalikan Xiaoyi kepadamu. Apa yang akan kau gunakan untuk mengembalikannya? Nyawa dibayar nyawa. Biarkan dia mencoba. Xian. Dia dulunya adalah murid saya yang paling menjanjikan. Jika Tuan Tualu tidak meninggal mendadak, Xian akan terus bertahan di bidang medis. Dan keterampilan medisnya pasti tidak akan kalah dari saya. Zhongyi adalah anaknya. Saya yakin dia bisa melakukannya. Aku tidak percaya. Nona Sean, saya yang seharusnya menjadi kepala ahli beda. Biarkan Direktur Lu menjadi asisten saya. Apakah menurut Anda ini dapat diterima? Waktu mendesak.
Lucian, aku menyerahkan Xiao Yi kepadamu sekarang. Jika kau tidak bisa menyelamatkannya, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan membuat nenek tua ini membayar dengan nyawanya. Aku berjanji padamu, Xiao Yi pasti akan baik-baik saja. Tuan Lu, mari kita pergi. Bibi Wang, cepat pergi. Hubungi pusat identifikasi. Aku ingin tes paternitas dilakukan. Cepat pergi. Aku akan pergi sekarang juga. Pergi. Tunggu sampai hasil tes keluar. Lalu kau bisa bersiap untuk meminta maaf dengan kematianmu. Bibi Wang. Nona Su. Di mana Nyonya Tua? Nyonya Tua masih menunggu di luar ruang operasi. Apa yang kamu lakukan? Aku harus pergi ke pusat identifikasi untuk menyerahkan tes paternitas. Tes paternitas. Ini tentang tuan muda dan... Aku tidak boleh bicara terlalu banyak. Nyonya Tua memerintahkan ini segera. Aku harus pergi sekarang. Tes paternitas. Halo sepupu. Bukankah Anda orang yang bertanggung jawab atas pusat identifikasi di NEC? Anda benar-benar harus membantuku kali ini. Xiongqin, Kau di sini. bagaimana kabar Xiao Yi? Masih dalam penyelamatan darurat. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Bagaimana mungkin dia cucuku? Wanita Shen itu sudah mengakuinya. Dia jelas bukan cucuku. Keras kepala seperti keledai. Mereka semua membohongiku. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana keadaan Xiao Ye? Apa yang aku janjikan padamu, sudah aku tepati. Tuan Lu benar-benar luar biasa. Dia hanya perlu istirahat sebentar lagi, dan Tuan Muda akan pulih sepenuhnya. Xiao Ye benar-benar baik-baik saja? Bagaimana mungkin putra kita begitu rapuh? Kau sudah bangun. Di mana Xiao Ye? Aku ingin pergi menemui Xiao Ye. Xiao Yi ada di ruang pemantauan perawatan intensif. Dia dirawat oleh perawat khusus. Kau harus menjaga dirimu sendiri dulu. Aku tidak butuh kau memberitahuku apa yang harus dilakukan. Gula darahmu saat ini rendah. Kau sedang diinfus. The Aku film akan was pergi bersamamu translated nanti. and Lucian, narrated jangan by berpikir M. bahwa Media. hanya karena kau menyelamatkan Xiao Ye, kau bisa memerintahku. Jika bukan karenamu, Xiao Ye tidak akan berada dalam keadaan seperti ini hari ini. Renyahlah. Pusat identifikasi mengatakan, hasilnya akan tersedia lusa. Katakan padaku. Bagaimana mungkin aku tidak menyadari bahwa dia adalah orang yang selama ini kurindukan, cucu berhargaku. Dia sangat mirip Xian saat Xian masih kecil. Mereka sangat mirip. Ini bukan salahmu. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan rubah kecil Zhongqing itu.
Apa yang kau lakukan di sini? Keluar sini. Kaulah yang seharusnya inyah. Dosa apa yang dilakukan keluarga lu kita di kehidupan masa lalu? Bertemu dengan rubah betina jahat sepertimu. Kau menyebabkan kami nenek dan cucu. Bertemu tetapi tidak saling mengenali. Jelas kau yang kejam dan buta. Apakah kau pantas menjadi nenek anakku? Kau pelacur murahan tidak tahu malu. Kaulah yang tidak pantas menjadi ibu dari cucuku. Begitu hasil identifikasi keluar, aku akan membuatnya diakui secara resmi oleh keluarga dan menjauh dari jalang sepertimu. Memastikan kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Apakah kau mencintainya? Apakah kau peduli padanya? Apakah kau pernah peduli tentang hidup atau matinya? Yang kau pedulikan hanyalah hasil identifikasi di selembar kertas itu. Jalang, bahkan jika kau berdebat sampai mulutmu berbusa hari ini, dia tetaplah anak dari keluarga luku. Aku benar-benar melarangmu merayu putraku di sini dan merusak cucuku. Aku tidak peduli pada anakmu. Tapi anakku, berani-beraninya kau menyentuhnya. Lucian, segera bawa ibumu pergi. Jika tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Nah, dengarkan dia. Lihatlah bagaimana keadaannya sekarang. Tianping, pergi kendarai mobil. Mari kita pergi, Nyonya Besar. Kau tunggu saja. Kau juga inyahlah. Jaga dirimu baik-baik. Xiaoyi, cepat bangun. Mama menunggumu. Anggap saja kalian beruntung kali ini ibu dan anak. Lain kali kalian mungkin tidak seberuntung ini. Xiaoyi sudah bangun. Ya, Nyonya tua. Dokter berkata, Tuan muda sudah melewati masa kritis. Selama dia pulih dengan baik, dia akan segera sembuh. Cepat ambil barang-barang itu dan segera pergi ke rumah sakit. Tapi, apa yang kalian semua lakukan? Apa kalian mencoba memberontak? Tuan muda menyuruh kami untuk menghentikan Anda dan tidak membiarkan Anda pergi ke rumah sakit. Baiklah, aku benar-benar membesarkan putra yang baik. Sekarang dia benar-benar memperlakukanku seperti pencuri. Daripada dihina olehnya, lebih baik aku mati saja. Nyonya. Nyonya. Jantungku, Nyonya. Apa yang terjadi pada Nyonya tua? Bibi Wang, cepat pergi siapkan mobil. Baiklah. Mari Nyonya. Mengapa kalian semua mengikuti? Jika Nyonya tua sakit parah karena marah, Kakak Xian tidak akan memaafkanmu. Kau memang yang paling pintar. Setelah kau dan Xian menikah, aku akan menyerahkan Xiaoyi dalam perawatanmu. Aku percaya, pasti 100 kali lebih baik daripada si jalang itu. Apakah dia benar-benar berpikir aku ini pelayan, memintaku untuk menjaga anaknya untuknya? Jangan harap. Aku mau makan lagi. Kau baru saja bangun. Kau tidak boleh makan terlalu banyak. Penyihir tua. Apa yang kau lakukan di sini? Aku datang untuk melihat cucu sulungku. Xiaoyi butuh istirahat dan pemulihan. Kau harus segera pergi. Kakak lihat apa yang kamu katakan. Kami tidak di sini untuk berkelahi. Nyonya tua hanya ingin melihat cucunya. Apa yang salah dengan itu? Lalu untuk apa kau di sini? Untuk merasakan kehidupan sebagai ibu tiri lebih awal. Kamu. Kau tidak diterima di sini. Keluar. Zhongqing. Hari ini demi Xiaoyi, aku tidak akan berdebat denganmu. Bibi Wang. Xiaoyi, lihat apa yang nenek bawakan untukmu hari ini.
Ayo, Bahkan anak berusia 3 tahun pun tidak akan memainkan ini. kalau begitu bagaimana dengan yang ini? Banyak anak, terutama menyukai yang ini. Aku sudah bosan bermain ini sejak lama. Lalu yang ini. Yang ini memungkinkanmu bermain game. Bermain dengan mainan membuat pikiran tumpul. Kau, Penyihir tua itu akan berubah. Zhongqing. Apakah begini caramu mendidik cucuku? Orang asing yang hampir membunuhnya. Sikap macam apa yang kau harapkan darinya terhadapmu? Orang asing apa? Dia adalah cucu kandungku. Xiaoyi, kau sama sekali tidak boleh percaya. Upaya wanita ini untuk menabur perselisihan. Cara nenek memperlakukanmu sebelumnya. Itu semua karena dia berbohong kepada nenek. Aku tahu apa artinya menabur perselisihan. Jika kau ingin memecah belah antara ibu dan aku, kau bisa melupakannya. Kau, Tuan muda. Nyonya tua adalah nenek kandungmu. Dia adalah orang yang paling dekat denganmu. Benar, Xiaoyi, di masa depan kamu akan tinggal bersama nenek. Kamu harus bersikap sopan kepada nenek. Xiaoyi, kau sama sekali tidak boleh meniru si jalang kecil ini. Berbicara kepada nenek seperti itu, Tante. Tolong maafkan dia. Dia dilahirkan tetapi tidak dibesarkan oleh ibunya. Jadi tentu saja dia tidak tahu cara membesarkan anak. Ibumu pasti mengajarimu. Apakah dia hanya mengajarimu untuk menjadi seorang simpanan? Siapa yang kamu sebut simpanan? Apakah aku salah? Lucian dan aku belum mendaftarkan perceraian kami. Dan kau sudah begitu tidak sabar untuk mengambil posisi teratas. Kau ingin surat cerai. Itu cukup mudah. Aku bisa meminta Xian membawamu mendaftar hari ini. Kapan? Urusanku. Sekarang kau yang memutuskan untukku. Ayah, Kau datang dengan sangat cepat. Demi jalang ini, kau benar-benar menghukum ibumu. Kau benar-benar putra yang baik bagi ibu. Sudah kubilang. Kau tidak diizinkan datang dan mengganggu ibu dan anak itu. Apakah kau menganggap kata-kataku sebagai angin lalu? Ada apa? Sebagai seorang nenek, aku sedang melihat cucuku sendiri. Apa yang salah dengan itu? Selain itu, Xian, untuk siapa semua ini kulakukan? Bukankah ini semua untukmu dan The untuk film was keluarga lu? translated Jika kau and sendiri tidak begitu narrated by mengecewakan, M-Media. apakah cucuku harus berkeliaran di luar begitu lama dan dipengaruhi oleh jalang ini hingga menjadi seperti ini? Dia tidak menyandang marga lu, dia menyandang marga Song. Apa maksudmu dengan itu? Apakah hasil penilaian sudah keluar? Dia bukan keturunan lu. Jika kau terus bersikap tidak masuk akal, aku tidak keberatan mengganti marganya juga. Lucian, kau benar-benar kerasukan. Demi jalang kecil ini, kau bahkan meninggalkan nama leluhurmu. Aku selalu menepati apa yang aku katakan. Kau, Nyonya tua, mengapa kita tidak kembali dulu? Xiaoyi, nenek pergi sekarang. Nenek akan datang menemuimu lagi lain kali. sebuah jet tempur. Kau suka? Aku suka itu. Impianku adalah menjadi pilot. Tapi jantungku tidak sehat. Jadi aku tidak bisa menjadi pilot. Kau bisa menjadi seorang desainer, merancang jet tempur yang semakin kuat. Ya, Itu benar-benar bagus. Ayo, ayo. Taruh saja pakaiannya di sini. Coba lihat apakah ini terlihat bagus. Itu terlihat bagus, Xiaoyi. Dia pasti akan menyukainya. Bibi Wang, tolong ambil pakaian ini dan letakkan di kamar Xiaoyi. Ketika dia kembali, dia bisa langsung memakainya. Ya, Nyonya tua. Kembalilah. Aku ragu dia akan bisa kembali. Nyonya besar hasil identifikasi sudah keluar. Suami, menurutmu cincin ini indah? Indah sekali. Biar aku pakaikan padamu.
Direktur Lo. Laporan identifikasi untuk Anda dan Tuan Muda sudah keluar. Hasil tes DNA menunjukkan tidak ada hubungan darah. Bajingan, bajingan, bajingan. Nyonya tua, Bibi harap tenang dulu. Saya sangat gembira beberapa hari terakhir ini seperti orang bodoh. Saya pikir keluarga Lu kita akhirnya akan memiliki pewaris. Saya menyiapkan segalanya. Saya sibuk mondar-mandir. Dan hasilnya, bagus beraninya dia menipu saya seperti ini. Tante Wang hubungi Zhao Hai. Katakan padanya, selama dia membantu saya melampiaskan kemarahan ini, saya akan melunasi utang judinya. Ya Nyonya tua. Tunggu. Hubungi media. Umumkan kepada publik bahwa dalam 1 minggu, saya akan mengadakan pesta pertunangan untuk Xian dan Bolu. Ayah belum datang selama 3 hari. Kau sangat merindukannya. Ya, aku pikir dia menyedihkan. Istri dan anaknya tidak ada di sini. Dia pasti sangat kesepian. Nenek, Bibi Lin tokomu sibuk, jadi jangan repot-repot datang mengantar makanan. Xiao Yi menyukai saya. Dan saya juga menyukai Xiao Yi. Jika saya tidak datang menemui kesayangan kecil saya selama sehari, saya merasa tidak enak badan. ini semua salahku karena terlalu tampan. Lihat. Xian belum datang. Mungkin dia sedang dalam perjalanan bisnis. Para reporter mengambil foto grup Lo Penyihir tua itu. dan putri kedua dari keluarga Xiong menghadiri acara bersama. Nyonya tua Lu, mantan Nyonya Lu telah bangkit dari kematian dan membawa kembali seorang anak. Bolehkah saya bertanya apakah ini anak Direktur Lu? Seorang anak yang ayahnya tidak diketahui. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan putra saya. 4 hari kemudian, akan diadakan pesta pertunangan. Putra saya dan Bolu, cucu emas keluarga saya. Hanya Bolu yang pantas mengandung anaknya. Zhongqing, tanganmu. Tanganmu. Bukan apa-apa, hanya luka kecil. Rencanamu telah gagal. Kamu pasti merasa sangat buruk kan? Saya tidak bermaksud mengkritik, tapi apa kau tidak punya tempat lain untuk berkeliaran? Apa kau menganggap rumah sakit ini seperti pusat perbelanjaan? Setelah kakak Xian dan aku bertunangan, kami akan segera mendaftarkan pernikahan kami. Kami datang untuk pemeriksaan fisik hari ini, mempersiapkan untuk IVF. Benarkah? Kalau begitu kau salah tempat. Ini adalah bangsal anak, bukan klinik ginekologi. Kamu, dasar jalan tak tahu malu. Kamu masih berani menjawab. Berpikir bahwa memegang kartu as di tanganmu, kamu berani memanipulasi saya. Mimpi saja. Kakak hasil DNA sudah keluar. Berhentilah berpura-pura. Kamu benar-benar berani menjadikan anak yang tidak jelas asal-usulnya sebagai putu saya. Membuat putra saya dan saya repot tidak karuan. Kamu sangat puas dengan dirimu sendiri, bukan? Menyamar. Kenapa repot-repot aku berharap Song Yi tidak ada hubungannya dengan keluarga Lumu? Kakak berhentilah mencoba bertahan. Kakak Xian sudah setuju untuk bertunangan denganku. Dia saat ini sedang dalam perjalanan ke sini untuk pemeriksaan fisik. Jika aku jati kamu, maka cepat ambil itu. Dan lari terbirit-birit untuk menghindari kehilangan segalanya ketika saatnya tiba. Benarkah? Karena kau sangat ingin mengambil posisi itu secara sah, maka segera suruh Lucian menandatangani perjanjian perceraian. Mengapa kamu terburu-buru? The film was translated jika and dia melihat narrated laporan by DNA, Media. apakah kamu pikir dia masih akan menginginkanmu, wanita jahat ini? Cukup. Dari mana kamu merangkak keluar? Hak apa yang kamu miliki untuk menuduh saya? Kau adalah Ibu Lin Ran. Bagaimana kalian berdua bisa bersama? Apakah kamu sudah lupa? Dia adalah pembunuh yang membunuh putrimu. Jika bukan karena dia, putrimu sudah bisa menjadi seorang ibu sekarang. Tidakkah kamu membencinya? Saya tidak membenci siapapun. Itu adalah takdir. Dasar orang tak berguna, putrimu pantas ditabrak dan dibunuh. Diam, Sun Fengjiao. Sisakan sedikit kebajikan untuk putramu. Jalang beraninya kamu memukul saya. Dulu Xian melindungimu.
Biar saya lihat hari ini. Siapa lagi yang bisa melindungimu? Hentikan. Ayah, Kau memintaku datang, hanya untuk melihat kalian berdebat. Lihatlah ingatan saya. Saya membantu kamu menjadwalkan pemeriksaan dengan Dr. Lin. Dengan dia di sini. Saya jamin tahun depan, kamu bisa memiliki bayi laki-laki yang sehat dengan bolu. Kalau begitu ayo pergi. ayah, Apa kau tidak maunya? Didorong oleh rasa malu dan marah. Akhirnya suatu hari, aku juga bisa menginjakmu. Subaolu. Jika aku jadi kau, aku akan menundukkan kepala dan lari jauh-jauh. Kali ini aku kembali. Itu untuk menyelesaikan urusan denganmu. Termasuk kecelakaan mobil 10 tahun lalu. Apa maksudmu? Hasil penilaian kecelakaan itu adalah bahwa sistem pengereman mobilku bermasalah. Awalnya, aku juga berpikir begitu, sampai aku berada di luar negeri dan bertemu dengan perancang model mobil itu. Semua hal yang kau katakan ini, apa hubungannya denganku? Aku sudah mengajukan pemeriksaan ulang. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Tunggu saja hasil pemeriksaan ulang. Bagaimana jika aku tahu hasilnya? Aku datang ke sini hari ini, bukan untuk membuang kata-kata padamu. Ini adalah milik Kakak Xian dan aku, undangan pertunangan. Pastikan untuk hadir. Aku pasti akan pergi. Untuk hadir. Itu tergantung apakah kau hidup cukup lama. Apakah semua yang baru saja kamu katakan itu benar? Kali ini aku kembali. Pertama untuk mengobati penyakit Song Yi, dan kedua untuk menyelidiki masalah ini. Jadi kamu curiga Subolu yang melakukannya? Tidak diragukan lagi. Itu sudah pasti. Hanya dia yang pernah diam-diam mengendarai mobilku keluar. Tapi 10 tahun telah berlalu. Terlalu sulit untuk menemukan bukti. Dia mencoba membunuhmu. Jongqing, kamu harus berhati-hati. Kak Qing, jangan keluar. Aku tidak tahu siapa itu. Membongkar lokasimu. Ada banyak wartawan menunggu di pintu masuk rumah sakit untuk menyudutkanmu. Subaolu. Direktur Shen dan aku akan segera ke sana. Kita akan mengantar Xiao Yi kembali ke Blue Bay. Seorang dokter sudah diatur di sana. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Ayo cepat, Bibi. Baik. Nyonya, saya akan mengantar Anda dan Tuan Muda. Rumah sakit. Nona Jong, Nona Jong, Nona Jong. Mengenai pesta pertunangan Direktur Lu dengan Nona kedua Su 4 hari dari sekarang. Apa pendapat Anda, Nona Jong? Menjauh, aku akan membunuhmu. Jalan, mati. Jongqing, lepaskan aku. Mati. Cepat masuk ke mobil. Enya. Mengapa kamu masih di sini? Tunggu saja. Surat pengacara grup Lo. Ayo pergi. Xiao Hai, kamu binatang buas. Beraninya kau menyakiti Jongqing. Kamu berani bertanya padaku. Sebaliknya aku yang ingin bertanya padamu. Siapa dia? Dia adalah musuh kita. Dan kamu masih bersikap baik padanya sekarang. Sedangkan aku mantan suamimu. Kamu memperlakukanku seperti duri dalam daging. Jangan kira, aku tidak tahu. Berapa banyak kompensasi yang kamu terima darinya? Apakah kamu pernah memberiku sepeser pun? Saat ini aku sedang diburu oleh rentenir. The film was translated Tanpa tempat untuk and bersembunyi. narrated by Kehancuran M-Media. dan malapetaka keluargaku semua adalah salahmu. Kalian semua tidak bermoral. Wanita busuk. Pelacur murahan. Bawa dia pergi. Lepaskan aku, lepaskan aku. Halo Direktur Lo. Nyonya terluka. Lukanya tertutup oleh pakaian, jadi tidak terlalu serius. Resepkan lebih banyak obat penghilang rasa sakit. Ini sudah dosis maksimum. Chen Ping bawa Dr. Wu untuk beristirahat. Ya. Zhongqing. Tunggu aku.
Ibu, apakah kau masih sakit? Tidak apa-apa, sudah tidak sakit lagi. Apakah ada orang yang datang tadi malam? Aku baru saja tiba. Bibi gue ada di sini sepanjang malam tadi. Ayah, aku tidak memberitahu ibu. Benda tak berguna ini, kenapa tidak terciprat ke wajahnya? Untuk merusak penampilan rubah betina itu, agar dia tidak bisa keluar dan menggoda lagi. Bibi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kakak Sian, apakah dia akan marah dan membatalkan pesta pertunangan? Jangan khawatir, dia sudah sadar. Lagi pula undangannya sudah dikirim. Apa yang kamu takutkan? Apa yang kamu lakukan? Chen Ping, apa yang kamu lakukan di sini? Ada kasus pembunuhan berencana. Kami membutuhkan kerjasama Anda dalam penyelidikan. Kau. Anakku tidak akan membiarkanmu lolos. Ini adalah instruksi dari Direktur Lo. Kami membutuhkan kerjasama penuh Anda. Anak durhaka ini, lepaskan aku, lepaskan aku. Bibi. Apakah masih sakit? Lucian. Setiap kali aku mengalami rasa sakit yang menusuk hati sedalam tulang, dibawa olehmu. Katakan padaku, bagaimana aku bisa lupa? Zhongqing. Beri aku waktu sedikit lagi. The film was translated and narrated by M Media. Ayah. Mereka bilang aku bukan putramu. Apa kau percaya itu? Aku tidak percaya. Benar. Ketika kau sembuh, kita akan melindungi ibu bersama-sama. Ya. Bibi, apakah kau baik-baik saja? Kenapa dia mengirimmu ke sini? Kenapa dia tidak membiarkanku mati saja di dalam? Direktur Lu memintaku memberitahumu. Jika Anda ingin perjamuan pertunangan berjalan sesuai jadwal, semua orang harus bersikap baik. Bagaimana jika aku hanya ingin membunuh ibu dan anak itu? Pembunuhan harus dibayar. Itu adalah keadilan alamiah. Bibi, benar-benar anakku yang baik. Demi seorang jalang, dia bahkan tidak menginginkan ibunya sendiri. Bagus. Ini benar-benar luar biasa. Zhongqing benar-benar momok. Dia membawa kehancuran bagi keluarga Zhong. Dan sekarang dia menghancurkan keluarga Lu si pembawa sial ini. Dia seharusnya tidak hidup di dunia ini. Kamu benar. Pembunuhan harus dibayar. Aku ingin melihat dengan tepat bagaimana dia membuatku membayar atas pembunuhan. Tawarkan hadiah besar. Pesta pertunangan. Nyonya Liu, Nyonya Qian. Menantuku, lihatlah. Memiliki watak yang lembut. Jika kalian bertemu dengannya nanti, aku mohon kalian menjaganya dengan baik. Tentu saja. Nyonya besar. Semuanya sudah siap. Jalang kecil itu benar saja masih ingin membuat masalah. Semakin sedikit jalang seperti dia semakin baik. Apakah lukanya masih sakit? Aku selalu punya perasaan tidak enak. Santai saja. Lihat baik di depan maupun di belakang. Orang-orang yang duduk semuanya adalah penjaga elit. Mengenai Xiao Ye, Direktur Lu juga sudah mengatur orang. Kamu bisa tenang. Bibi. Kakak Xian, dia belum tiba. Apakah dia tidak datang hari ini? Jangan khawatir. Bukankah itu dia sekarang? Kakak Xian. Kakak Xian. Nyonya besar Lu. Siapa sangka, setelah semua liku-liku ini, kita masih akan menjadi keluarga. Ini semua takdir. Selama Bolu bersedia melahirkan pewaris untuk keluarga Luku, dia akan menjadi penyumbang terbesar bagi keluarga Luku. Aku tentu saja bersedia untuk terhubung erat dengan keluarga Su.
Berbagi suka dan duka. Apakah kamu dengar itu, Bolui? Kamu harus bekerja keras. Ayah. Di bawah kesaksian semua kerabat dan teman yang hadir, Tuan Lucian. Dan jamuan pertunangan Nona Subulu akan segera. Apa yang terburu-buru? Aku belum selesai bicara. Jamuan pertunangan akan segera dimulai. Apapun yang ingin kamu katakan, katakan nanti. Untukmu. Ini adalah kesempatan yang sangat menggembirakan. Apa? Aku tidak menderita sindrom sperma lemah. Benarkah kamu tidak membohongiku? Baulu, apakah kamu dengar itu? Ini luar biasa. Keluarga lu kita akan punya pewaris. Aku akan segera bisa menggendong cucu. Bibi, aku akan bekerja keras. Masalah kedua adalah aku menjalani operasi sterilisasi. Apa? Bibi, aku benar-benar telah melakukan dosa. Tindakan keterlaluan dan tidak bermoral apa yang aku Sun Feng Jiao sebenarnya lakukan. Kamu mencoba mengakhiri garis keturunan keluarga luku. Muka apa yang tersisa bagiku untuk bertemu ayahmu yang telah meninggal? Aku lebih baik mati saja. Bibi, tolong jangan. Kakak Sian, hari ini adalah pesta pertunangan kita. Bisakah kita membahas apapun nanti ketika kita sampai di rumah? Tolong jangan merusak reputasiku. Aku adalah pria yang sudah menikah. Lucian, kamu benar-benar bertekad. Kamu bersikeras untuk bersama wanita keji itu. Bukankah begitu? Semua orang yang seharusnya ada di sini hari ini sudah ada. Aku Lucian mengumumkan bahwa istriku, baik di masa The lalu film sekarang was atau masa depan, translated and hanyalah narrated by Songqing. M Media. pewaris masa depan keluarga Luku, adalah Songyi. Apakah kamu gila? Apakah kamu sakit? Songyi adalah putraku. Apa ini? Tes tersebut mengonfirmasi adanya hubungan darah. Tidak mungkin kamu memasukkannya, kan? Mana yang asli dan mana yang palsu? Kau harus bertanya padanya. Kau. Sun Feng Jiao. Katakan padaku di mana kau menaruh Songyi? Bagaimana kami bisa tahu? Jika kamu ingin membuat keributan, pergilah ke tempat lain. Hari ini adalah pesta pertunangan kakakmu. Kenapa kau lari ke sini bertingkah gila? Pergi. Sun Feng Jiao, cepat katakan padaku. Di mana tepatnya kau menaruh Songyi? Katakan padaku kemana dia pergi. Di mana Songyi? Kalau dia pergi ya sudah pergi. Apa hubungannya denganku? Kenapa kamu berteriak padaku? Aku melahirkanmu dan membesarkanmu selama ini. Apakah agar kamu bisa menentangku? Dia adalah putra kandungku, putra kandung Lucian. Aku bertanya padamu, di mana Songyi? Aku tidak percaya. Hanya agar kamu tidak menikahi Bolu. Kamu memasukkan tes paternitas. Kamu benar-benar keterlaluan. Tapi aku memberitahumu, aku sama sekali tidak percaya. Bagaimana dia terlihat seperti seseorang dari keluarga Luku? Dia tidak pantas membuatku bersusah payah sejauh ini. Nyonya besar, orang yang benar-benar memasukkan tes paternitas adalah Subolui. Kau memfitnahku. Bibi, hari itu, aku melihatnya bersamamu. Tes paternitas. Selain itu, sebelum itu, bagaimana mungkin aku tahu bahwa ada hal seperti tes paternitas? Baulu benar. Dia bukan peramal. Bawa orang itu kemari. Direktur Lu, Seng Ming sepupu Subalu. aku tahu aku salah. Tolong biarkan aku pergi. Sepupu. Seng Ming. Sheng Ming, demi Bolu, bahkan jika kau tidak memikirkan Xiongqin, tolong biarkan aku pergi. Xiongqin, bagaimanapun juga aku masih sepupumu. Kau bukan sepupuku. Kau belum melupakan Subalu kan? Apa yang dilakukan sepupuku yang membuatmu memperlakukannya seperti ini? Nona Su, orang-orang terhormat sungguh pelupa. Tuan Sheng telah mengakui semuanya. Anda yang menyuruhnya mengubah laporan penilaian untuk Direktur Lu dan Tuan Muda. Mungkinkah tes paternitas sebelumnya palsu? Kau bicara omong kosong. Sepupu, bagaimana kau bisa memutuskan hubungan seperti ini? Bukankah kau yang menyuruhku melakukan ini? Kapan aku menyuruhmu melakukan itu? Aku tahu sekarang. Mereka pasti memaksamu, menjebakku kan? Baiklah, aku punya rekaman di sini. Sepupu, bukankah kau kepala pusat tes DNA? Kau harus membantuku kali ini. Wanita tua sialan dari keluarga Lu itu. Jika dia tahu bahwa dia adalah cucu kandungnya, semua usahaku akan sia-sia. Tolong bantu aku memalsukan laporan penilaian. Berikan padaku teleponnya. Dasar jelang, kamu benar-benar berani menipuku.
Bibi, aku tidak. Aku memperlakukanmu dengan sangat baik. Namun kamu malah mempermainkanku. Aku akan tunjukkan padamu bagaimana aku akan menghadapimu. Cukup. Sun Fengjiao, Xiao Yi cucuku. Bibi Wang, cepat telepon. Telepon. Halo. Hentikan segera. Kamu tidak perlu mengembalikan depositnya. Kembalikan tuan muda kepada kami. Kirim dia kembali dengan selamat. Sehelai rambut pun di kepalanya tidak boleh terluka. Apa? Berani menyentuh satu jarinya saja, coba saja. Apa yang kau inginkan untuk membebaskannya? Siapa kau? Aku adalah Lucian. Sebutkan syarat-syaratmu. Sudah kuduga dari direktur hebat ini. 1 miliar. Aku hanya ingin 1 miliar. Berikan padaku dan aku akan melepaskannya bagaimana? Itu tidak meminta terlalu banyak kan? Baiklah, mari kita atur lokasi. Jangan khawatir, aku akan siap di pihakku. Aku akan memberitahumu kapan saja. Putraku baru saja selesai operasi. Jaga dia baik-baik. Yakinlah dia saat ini adalah harta berhargaku. Mana mungkin aku tega menyakitinya. Wanita itu benar. Kau sekarang jauh lebih berharga daripada ibumu. 1 miliar, cepat siapkan. Jangan sebut-sebut 1 miliar. Kamu bahkan bisa mengambil nyawaku. Sun Fengjiao. Sejak aku menikah dengan keluarga lu, kau mendengarkan kata-kata peramal. Mempersulitku di mana-mana. Menergetikkanku. Aku menghormatimu sebagai orang yang lebih tua. Dan tidak pernah sekalipun membantahmu. Saya. Tapi bagaimana denganmu? Bagaimana kau bisa begitu kejam? Aku tidak tahu. Dia adalah cucu kandungku. Jika aku tahu, bagaimana mungkin aku menyewa seseorang untuk menyakitinya? Itu semua ulahnya. Dia menipuku dalam semua ini. Ya, aku memang menipumu. Tapi memangnya kenapa? Kau mengeluarkan hadiah? Apa hubungannya denganku? Kenapa? Kenapa kau masih hidup dengan begitu baik? Kenapa kau tidak mati saja? Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku seharusnya tidak mendengarkan hasutan mereka. Xian. Aku bersedia menjadi sandera untuk membawa Xiao Yi kembali. Kau yang pergi melakukan pertukaran. Berapa harga nyawamu? Sun Fengjiao, aku memberitahumu. Jika dia mengalami kemalangan, aku akan menggunakan semua yang kumiliki dan membuatmu membayar harganya. Dan kau, Apakah kau mencoba membunuh kakakmu sendiri? Bukankah dia hanya mengubah satu laporan penilaian? Apa masalah besarnya? kecelakaan mobil 10 tahun lalu itu. Pihak penuntut berdasarkan petunjuk menangkap seorang pria bernama Feng Kun. Dialah yang merusak sistem pengeremanku. Aku yakin sebentar lagi dia akan mengungkapkan dalangnya. Pada saat itu, tak satu pun dari kalian akan lolos. Anak perempuan durhaka. The film was translated and narrated by M Media. Chen Ping bawa mereka bertiga pergi. Sampai Xiong Yi ditemukan. Tidak satu pun dari mereka bertiga diizinkan melangkah setengah langkah pun keluar dari kediaman keluarga Song. Ya, Lepaskan aku. Aku bisa berjalan sendiri. Apa yang kamu lakukan? Belum pasti siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Jika ada yang berani membicarakan masalah ini, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Antar mereka keluar. Dengarkan aku. Mereka bukan orang biasa. Mereka semua adalah penjahat putus asa. Chen Ping dan polisi telah menyelesaikan pengerahan. Jangan bertindak gegabah setelah berada di dalam. Ikuti petunjukku. Ada alat pelacak di dalam model pesawat. Hanya Xiao Yi dan aku yang tahu tentang itu. masih bermesraan. Keluar dari mobil. Keluar dari mobil. Lepaskan. Jangan sentuh dia. Aku akan menyentuhnya bagaimanapun juga. Kakak ketiga. Ini adalah dewa kekayaan kita. Bersikaplah sopan. Keluar dari mobil. Cepatlah. Kita kaya. Cepat, cepat, cepat.
Cepat, Tuan. Kakak sulung mereka sudah tiba. Direktur Lo. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Di manakah Song Ye? Jangan terlalu cemas. Ini pasti istri direktur kan? Seluruh keluarga tidak sabar. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihatnya. Xiaoyi, Jangan terlalu gembira. Kami akan memberimu waktu untuk mengucapkan selamat tinggal. Uang di satu tangan. Lepaskan orangnya di tangan yang lain. Apakah Anda mencoba untuk mundur? Tidak. Meskipun kami bukan orang baik, kami menjunjung tinggi semangat kontrak. Siapa yang menyuruh kami untuk mengambil uang wanita tua itu terlebih dahulu? bukankah transaksi itu dibatalkan? Nyonya Direktur, kau berpikir terlalu sederhana. Pertunjukan hari ini adalah naskah yang dia tulis sendiri. Perpisahan hidup dan mati sebuah keluarga beranggotakan 3 orang. Sungguh pertunjukan yang hebat. Aku bisa memberimu uang 2 kali lipat. Jika itu tidak cukup, aku masih punya grup Zong. Jumlah uang ini sudah cukup bagi saudara-saudaraku dan aku untuk hidup bahagia dan bebas untuk sementara waktu. Aku akan bertukar tempat dengannya. Aku juga ingin membantumu, tetapi Clint hanya menginginkan nyawanya. Mereka tidak menginginkan nyawamu. Aku mohon padamu. Tolong lepaskan dia. Aku mohon padamu. Sungguh menyedihkan. Kita tamat. Jika kita terus bicara, kita akan mati di sini. Jangan bergerak. The film was translated Jangan and bergerak. narrated by M Media. Ayasin kakak Wen aku kembali. Xiaoyi, Nenek jangan menangis. Bukankah aku baik-baik saja? Xiaoyi cucuku. Nyonya tua, apa yang kamu lakukan? Mulai sekarang, kau tidak diizinkan mendekati Xiaoyi, bahkan setengah langkah pun. Dia adalah cucuku. Kamu ini siapa? Menjauh dariku. Kau tidak diizinkan menyentuh ibuku. Xiaoyi, aku nenekmu. Aku nenek kandungmu. Kau jelas bukan nenekku. Xiaoyi, orang-orang itu mereka semua orang jahat. Kamu adalah cucu kandung nenek. Kau jelas bukan nenekku. Xiaoyi, nenek salah. Nenek salah menilai orang. Nenek buta. Nenek tidak akan pernah lagi menindas ibumu. Jangan abaikan aku. Jika bukan karenamu, ayah dan ibu tidak akan berpisah. Dan aku tidak akan hanya melihat Ayan setelah 5 tahun. Xiaoyi, aku. Aku benar-benar tidak akan pernah memaafkanmu. Tidak akan pernah. Pergi. Aku tidak mau melihatmu lagi. Xiaoyi, itu karena nenek saat itu tidak tahu kamu ada. Jika nenek tahu, ibumu mengandungmu, aku pasti tidak akan mengusirnya. Kamu harus percaya padaku. Apakah dia yang kau harapkan? Yang kau harapkan hanyalah alat untuk melanjutkan garis keturunan keluarga. Sejak kau bertemu Xiaoyi, kau tidak pernah benar-benar menyukainya. Itu adalah prasangka saya. Dia adalah anak yang kamu miliki dengan pria lain, anak haram yang lahir dari perselingkuhan terlarangmu. Bagaimana mungkin aku tidak menyukainya? Kasih sayangmu padanya bisa dengan mudah berubah hanya karena beberapa lembar kertas. Entah kau tulus atau berpura-pura, kau tidak pantas menjadi neneknya. Kau harus kembali. Jangan datang lagi. The film was Jongqing, kamu tidak bisa translated melakukan and ini. narrated by M Saat ini, Media. aku bahkan punya keinginan untuk membunuhmu. Jika bukan karena Xiaoye, aku sama sekali tidak akan berdiri di sini berbicara denganmu. Jangan izinkan dia masuk ke villa. Nak, ibu tahu ibu salah. Ibu benar-benar tidak tahu bahwa itu akan menyakiti Xiaoyi separah ini. Simpan kata-kata itu untuk Song Qing. Bagaimana penyelidikannya? Aku sedang menuju ke sana sekarang. Xian. Anakku tidak mau mengakuiku. Cucuku juga tidak menginginkanku. Bagaimana hidupku bisa berakhir seperti ini? Nyonya besar waktu akan mengungkapkan hati seseorang. Setelah beberapa saat, tuan muda akan menerimamu. Apakah kamu melihat anak itu? Cara dia menatapku. Dia membenciku. Nyonya besar.
Tolong kembali dan istirahat dulu. Kita akan datang lagi besok. Aku minta maaf. Aku mengecewakanmu. Kak, berita besar. Subolu sudah ditangkap. Kenapa kamu tidak terkejut sama sekali? Kakak Wen ibu sudah tahu. Sekarang keluarga Su benar-benar kacau. Akta kematianku telah dicabut. Kita akan pergi mengambil kembali rumah itu sore ini. Hore. Aku paling suka menendang orang saat mereka sedang jatuh. Aku juga suka itu. Bawa aku. Tidak, kamu tetap di rumah bersama Bibi Gui. Baiklah, aku akan mengantarmu. Kakak Ching, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Datang ke sini setiap hari. Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Mengapa kamu berlarian ke sini sepanjang hari? Saya datang untuk menemui Zhongqing dan Xiaoyi. Apa itu urusanmu? Xiaoyi adalah cucuku tahu. Apa hubungannya itu denganmu? Selain itu, kamu kehilangan Xiaoyi beberapa waktu lalu. Aku belum menyelesaikan masalah itu denganmu. Keluar cepat, pergi dan enyah. Penyihir tua, jangan berani-beraninya kau menggertak nenek Lim. Kamu baik-baik saja. Xiaoyi, saya tidak mengganggunya. Aku melihat semuanya. Dan kau masih berbohong. Saya tidak bermaksud begitu. Nenek tahu nenek salah. Kau harus meminta maaf kepada nenek Lim. Saya minta maaf. Xiaoyi, lihat. Apa yang nenek bawakan untukmu? Nenek sudah lama tidak memasak. Coba rasakan. Aku tidak akan makan apapun yang kau buat. Kau pasti menaruh racun di dalamnya. Xiaoyi, bagaimana mungkin nenek menaruh racun di dalamnya? Kau sangat jahat. Tidak ada kejahatan yang tidak akan kau lakukan. Xiaoyi, di hatimu apakah nenek benar-benar orang seperti itu? Kau adalah orang terburuk di dunia. Tidak ada orang yang lebih buruk darimu. Nenek Lin, ayo kita pergi. Jika dia berani menggertakmu lagi, aku akan membantumu memukulnya. Xiaoyi, citra seperti apa yang kau pikirkan? Yang kau proyeksikan di mata Xiaoye, dunia anak-anak, adalah seperti dongeng. Kau sombong dan mendominasi. Kau menindas yang lemah. Di matanya, kau adalah penjahat paling jahat dalam dongeng itu. Nyonya muda, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Mungkinkah di hatinya saya benar-benar orang seperti itu? Apakah kalian semua juga berpikir begitu? Apakah pikiran kami penting? Kau Nyonya Tualu adalah orang yang kejam dan menindas. Terbiasa bertindak semaunya. Apakah kau masih peduli dengan pendapat kami? Xiaoyi adalah anak yang baik, tetapi dia juga memiliki standar penilaiannya sendiri. Tindakanmu telah menyebabkan dia memasukkanmu ke daftar hitamnya. Dia tidak akan menerimamu lagi. Kau harus pergi. Jangan kembali lagi. Zhongqing, aku. Direktur Lunyonya besar dia. Jangan khawatir tentang dia. Biarkan dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Bagaimana penyelidikannya? Orang-orang itu menerima uang muka 1 juta dari Nyonya besar, tetapi transfer 50 juta berasal dari rekening tak dikenal. Tempat uang itu ditransfer keluar. Kebetulan, pemilik rekening itu adalah Lin Ran. Awasi Ling Guisi dengan ketat. Nyonya besar. Mari kita kembali dulu. Jika ini terus berlanjut, kesehatanmu juga tidak akan kuat. Bibi Wang, katakan padaku, saya sudah setua ini. Seluruh hidup ini hampir berakhir. Bagaimana saya menjalani hidup yang begitu kacau? Nyonya besar, Anda tidak bisa menanggung semua kesalahan ini, kesalahan besar, kesalahan yang sangat besar. Dulu, saya seharusnya tidak pernah percaya perkataan peramal itu. Bagaimana saya memperlakukan Zhongqing? Mungkin keluarga kita sekarang bisa menikmati kebahagiaan kehidupan keluarga.
Biarkan saya menjaga Xiaoyi saja. Pergi dan lihat. Ini adalah yang terakhir kalinya. Apa maksudmu dengan itu? Itu berarti Kakak Qing dan yang lainnya akan segera meninggalkan negara ini. Dan mereka tidak akan pernah kembali lagi. Tidak. Kamu tidak boleh membawa Xiaoyi pergi. Jangan sentuh aku. Xiaoyi adalah milik keluarga Lu. Satu-satunya pewaris. Dia tidak boleh pergi. Bukankah kau bilang, hanya anak yang lahir dari Subalu yang pantas menjadi pewaris keluarga Lu? Zhongqing, aku salah. Ibu salah. Jika kamu pergi, apa yang akan Xian lakukan? The Kamu film dan was Xian belum bercerai. translated and narrated by Aku akan M. Media. mengajukan gugatan cerai. Jangan khawatir tentang itu. Zhongqing, ibu memohon padamu. Nyonya besar, selama kamu tidak membawa Xiaoyi pergi, mulai sekarang, keluarga kalian bertiga bisa hidup bahagia. Ibu tidak akan ikut campur lagi. Saya mohon padamu, tolong jangan bawa Xiaoyi pergi, oke? Nyonya muda, saya mohon padamu, tolong maafkan Nyonya besar. Kami benar-benar tahu kami salah. Jika kamu masih marah, pukul saja aku. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Jika permintaan maaf berguna, untuk apa kita membutuhkan polisi? Zhongqing. Telepon. Halo Xian, kamu di mana? Cepat kembali. Istrimu membawa putramu ke luar negeri. Apa yang kamu lakukan? Letakkan itu. Penolakan untuk mengosongkan. Penegakan wajib. Kau, jangan sentuh tasku. Apakah Xiongqing mengirimmu? Aku yang mengirim mereka. Kakakmu baru saja masuk, dan kamu datang untuk menyita rumah. Apakah kamu mencoba menghancurkanku sepenuhnya? Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Itu saja. Apa bedanya ini dengan mengambil nyawaku? Apa bedanya? Ini hanyalah permulaan. Pernyataan kematianku telah dicabut. Bukan hanya villa ini. Aset yang kau warisi, dariku, semuanya harus dikembalikan kepadaku sepenuhnya. Termasuk 35% saham keluarga Xiong. Mustahil, jangan pernah memikirkannya. Itu bukan untuk kau putuskan. Zhongqing, bagaimana kau bisa bertindak seperti ini terhadap ayahmu? Dia membesarkanmu selama bertahun-tahun ini. Bahkan jika dia tidak pantas mendapat pujian, dia sudah berusaha. Cukup, aku sudah kebal terhadap skema kalian berdua. Aku sudah kebal terhadapnya. Jangan mencoba memainkan kartu emosional padaku. Aku dibesarkan oleh kakek dari pihak ibu. Apa hubungannya itu dengan kalian berdua? Dasar anak tidak berbakti. Apakah kamu mencoba membunuhku? Sutua, bagaimana kabarmu? Aku ingin melaporkan ini ke polisi. Seseorang sedang merekayasa kecelakaan. Direktur Lo. Awalnya, aku tidak berniat memperlakukanmu tanpa ampun. Tetapi jika kau masih menolak untuk pergi, itu akan menjadi masalah yang sama sekali berbeda. Baiklah. Inilah putri luar biasa yang kubesarkan. Mari kita pergi. Buang semua barang ini. Anda ingin pergi? Ya, Zhongqing. Aku tidak percaya kamu tidak bisa melihatnya. Selama ini aku terus-menerus menunjukkan niat baik kepadamu. jadi. Apakah kau perlu aku berlutut di tanah dan bersujud sebagai ucapan terima kasih atas kemurahan hatimu? Baiklah, kamu tidak suka sifat burukku. Aku akan berubah. Kamu tidak suka aku kurang perhatian. Aku akan berubah. Kamu tidak suka aku kurang patuh. Aku akan berubah. Zhongqing. Apalagi yang kamu ingin aku lakukan? Aku ingin kau menjauh dariku. Sangat bodoh, sama sekali tidak sepertiku. Ibu, apakah kita benar-benar meninggalkan ayah? Apakah ini karena ibu ayah? Tapi semua hal buruk itu dilakukan oleh ibu ayah. Itu tidak ada hubungannya dengan ayah. Ibu tahu. Xiaoyi, Mengapa kau di sini lagi? Xian, tolong cepat bantu aku membujuk Zhongqing. Katakan padanya untuk tidak membawa Xiaoyi pergi. Zhongqing, aku mohon padamu. Tolong jangan pergi. Semua yang terjadi sebelumnya adalah salahku. Aku seharusnya tidak mendengarkan kata-kata peramal itu.
dan memperlakukanmu seperti itu? Aku benar-benar tahu aku salah. Entah kau tulus atau berpura-pura. Aku sama sekali tidak peduli. Minggir. Zhongqing. Jika kau tidak memaafkanku, itu tidak masalah. Aku mohon padamu, jangan bawa Xiaoyi pergi. Aku bisa mentransfer semua saham atas namaku kepadamu jika kau tidak ingin melihatku. Aku akan menjauh. Aku sama sekali tidak akan muncul di hadapanmu. Aku bersumpah. Semua yang kukatakan adalah benar. Mengapa harus melalui semua ini? Apakah melanjutkan garis keturunan keluarga lu sebegitu pentingnya bagimu? Leluhur kita. Bukankah mereka diturunkan dari generasi ke generasi? Seperti ini, warisan sangat penting. Lagi pula, tetua mana yang tidak berharap keturunan mereka makmur? Kebahagiaan memiliki banyak anak di sekitar. Aku tidak bisa mengerti, dan aku juga tidak ingin mengerti. Aku hanya berharap Xiao Yiku bisa sehat dan aman, jauh dari segala bencana. Zhongqing, kau harus percaya padaku. Aku sama sekali tidak akan pernah menyakiti Xiao Yi lagi. Aku akan menggunakan hidupku untuk melindungi Xiao Yi. Direktur Lulin Guixin melarikan diri. Awas. Ya Tuhan, apa kau buta? Aku sudah sedekat itu. Hanya satu langkah kecil, aku pasti sudah membalaskan dendam putriku. Kau mengikutiku begitu lama, hanya untuk membalas dendam putrimu. Hanya itu. Apa yang kau pikirkan? Mengapa aku harus membiarkanmu si pembunuh hidup begitu nyaman? Untungnya kau diam-diam mendanai aku selama bertahun-tahun ini, memungkinkan aku menyewa pembunuh dengan uang. Sayang sekali kau penyihir tua. Dia merusak segalanya. Ya Tuhan, kau tidak adil. The film was Aku benci ini. translated and Aku benci narrated ini, ya by Tuhan. M-Media. Bawa dia pergi. Di mana Xiao Yi? Wen membawanya kembali. Bisakah kamu tidak pergi? Lucian. Aku lelah. Katakan padaku, apa gunanya aku melahirkan putra sepertimu? Kau bahkan tidak bisa mengawasi istrimu sendiri. Sekarang lihat apa yang terjadi. Dia kabur dengan orang lain. Apakah kamu tidak lelah? Sudah setengah jam. Direktur Lo, penerbangan Nyonya adalah pukul 3 sore. Terbang ke negara N. Ayah, Apa yang kamu lakukan di sini? Istriku kabur. Menurutmu apa yang kulakukan di sini? Sudah kubilang dia pasti akan datang. Apakah aku perlu kamu memberitahuku? Ikutlah denganku. Siapa istrimu? Lepaskan aku. Ini sah Anda tidak bisa menyangkalnya, meskipun Anda mau. Direktur Lu mohon jangan gelisah. Zhongqing ada di sini untuk mengantarku. Dia belum bisa pergi. Bagaimanapun kita belum mendapatkan surat cerai. Baiklah, ini sudah cukup jauh. Semuanya, selamat tinggal. Ikutlah denganku. Zhongqing, kamu pasti senang. The film was Aku ingin tahu translated apakah Xian and sudah narrated berhasil by menyusul. M-Media. Dia pasti berhasil menyusul. Siapa yang mengirim bunga? Itu tuan muda. terima kasih. Tapi aku tidak memaafkanmu.